Nah, jadi maksiat pertama yang paling tuha di dalam alam semesta ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, walasta tara aiban lidil wuddi wal ikha wala ba'dha ma fihi idza kunta radiya wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiyah. Artinya, engkau tidaklah melihat celah orang yang cinta dan saudara. Orang yang kita cintai, orang yang kita anggap sebagai saudara kita, nah itu biasanya kita kada bisa lagi melihat kekurangannya. Juga tidak dapat melihat sebagian apa yang ada padanya pada orang yang dicinta atau saudara tadi. Apabila engkau sudah senang, bila kita sudah ketujuh, nah, nang kada baiknya itu kada kelihatan lagi. Apabila engkau sudah senang, mata yang senang tentu tumpul, tidak dapat melihat terhadap setiap celah. Tetapi mata yang benci dapat menampakkan berbagai keburukan. Nah, amun kita kada katuju lawan seseorang, nampak semuaan kesalahan itu orang di hadapan kita. Nampak keaiban celah orang itu di hadapan kita. Kenapa? Karena kita sudah berdahulu kada katuju lawan inya. Kalau begitu manusia akan menganggap baik setiap kejelikan yang datang dari diri nafsunya. Dan hampir-hampir tidak dapat melihat celaknya. Padahal nafsu tetap memusuhi dan membuat mudarat. Tidak memakan waktu lama, nafsu itu tentu akan menjerumuskannya ke dalam keterbukaan aib dan kerusakan, sedangkan ia tidak merasa. Kecuali jika Allah menjaganya dan menolongnya mengalahkan nafsu dengan anugerah dan rahmatnya. Tidak ada satu penyesalan yang timbul melainkan akibat daripada nafsu. Tidak ada satu keaiban yang tersiar melainkan dahulunya akibat daripada mengabulkan ajakan hawa nafsu. Tidak ada satu kerugian atau kekalahan yang terjadi melainkan dahulunya mengabulkan ajakan hawa nafsu. Nah, kemudian renungkanlah satu faedah penting yang dapat memuaskan engkau, yaitu apabila engkau mau memperhatikan, tentu mengetahui bahwa asal semua fitnah, maksiat, terbukanya aib, kehinaan, kerusakan, dosa dan afat yang terjadi pada makhluk Allah sejak permulaan makhluk sampai hari kiamat, sumbernya adalah dari nafsu ini. Orang-orang berada dalam penjara akibat apa? Akibat meluluskan kehendak hawa nafsunya. Ada kalanya sebab nafsunya itu sendiri, dan ada kalanya sebab bantuan nafsu. Syaitan akan sulit masuk menggoda kita kalau kada dibantu oleh nafsu kita. Permulaan maksiat kepada Allah Ta'ala adalah dari iblis. Makhluk pertama yang maksiat kepada Allah, iblis.
Sedangkan sebab maksiat iblis itu sesudah qada Allah yang telah ditetapkan adalah hawa nafsu. Iblis kenapa maksiat kepada Allah? Karena hawa nafsunya. Dengan kesombongan dan kedengkian yang menjerumuskannya. Iblis ini sangat bernafsu, ingin menjadi orang yang nomor satu. Iblis sangat bernafsu, ingin menjadi orang yang paling mulia. Iblis sangat bernafsu, ingin menjadi orang yang paling diagungkan. Akhirnya, karena bernafsu demikian, jadilah iblis itu orang yang terkutuk. Akibat apa? Akibat hendak meluluskan nafsunya tadi. Sesudah beribadah selama 80.000 tahun, menurut satu pendapat, iblis itu dia beribadah kepada Allah 80.000 tahun, kada pernah lupa kepada Allah, kada berzikir kepada Allah. Tapi karena ini hendak segala-galanya, akhirnya apa? Terjerumus ke dalam lautan kesesatan sehingga tenggelam selamanya. Karena tidak ada di sana dunia. Waktu itu iblis maksiat kepada Allah, kada ada lagi dunia. Tidak ada makhluk, manusia belum ada. Tidak ada syaitan, syaitan pun kada ada. Iblis itu bapaknya syaitan. Namun nafsu yang ada. Nah, dengan kesombongan dan kedengkiannya memperlakukan iblis dengan apa yang ia lakukan. Nah, jadi maksiat pertama yang paling tuha di dalam alam semesta ini adalah maksiatnya iblis, sombong dan dengki. Kenapa timbul demikian? Karena meluluskan hawa nafsunya. Kemudian sesudah dosa iblis adalah dosa Adam dan Hawa alaihimassalam. Kedua orang ini juga dijerumuskan oleh kesenangan nafsu ke dalam perbuatan dosa. Begitu pula keinginan mereka untuk hidup abadi di surga, sehingga terbujuk dengan ucapan iblis. Iblis menggoda Adam dan Hawa melalui nafsu. Karena bantuan nafsu, lalu memakan buah khuldi itu. Sehingga terbujuk dengan ucapan iblis. Jadi terbujuknya kedua orang ini adalah lantaran bantuan nafsu yang membantu iblis. Sampai kedua orang Adam dan Hawa tersebut keluar dari samping Allah Ta'ala, dari jiran Allah Ta'ala, dan dari menetap di surga Firdaus, turun ke dunia yang hina, yang sulit, yang panah, lagi pula membuat rusak. Jadi syaitan ada mengganggu kita, nafsu ada juga mengganggu kita.